Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas perkuliahan pada kali ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan mengadakan variasi. Jadi, Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa keterampilan mengadakan variasi itu merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengatur kondisi pembelajaran agar tetap menarik perhatian dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat tetap antusias dan dapat aktif sampai kegiatan pembelajaran itu selesai. Nah, kemudian Rusman 2014 juga mengemukakan bahwa keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang dilaksanakan secara monoton. Nah, dengan pengadaan variasi dalam kegiatan pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa dapat menunjukkan antusias serta partisipasi penuhnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian JJ Hasibuan dan Moedijo 2004 juga ikut menjelaskan pengertian dari keterampilan mengadakan variasi ini. Jadi menurutnya keterampilan mengadakan variasi itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam konteks pengajaran dan proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga siswa bisa menunjukkan sikap ketekunan, antusiasme, dan aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan keterampilan mengadakan variasi. Mulyasa menyatakan tujuan dari keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi standar yang relevan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat peserta didik terhadap berbagai hal baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kemampuannya. Baik, saya Sumarni akan melanjutkan pembahasan selanjutnya ya mengenai prinsip mengadakan variasi. Jadi, prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan yang pertama, ya. Variasi sebaiknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan. Ya, agar apa? Ya, agar tidak merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pelajaran. Yang ketiga yaitu variasi harus direncanakan dengan baik dan secara eksplisit. Ya, eksplisit dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau satuan pelajaran. Di sini Anita menjelaskan bahwa prinsip keterampilan mengadakan variasi yaitu ada beberapa ya. Yang pertama, satu, variasi yang dibuat harus mengandung maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Karakteristik kemampuan siswa, latar belakang sosial budaya, materi yang sedang disajikan, dan kemampuan guru menciptakan variasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu variasi harus terjadi secara wajar, ya tidak berlebihan, ya sehingga tidak mengganggu terjadinya proses belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga, variasi harus berlangsung secara lancar, ya secara lancar dan berkesinambungan, ya hingga tidak merusak suasana kelas,
ya, dan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar. Ya, seperti itu. Poin D. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Secara umum terdapat 3 komponen dalam keterampilan mengadakan variasi, yakni 1. Variasi gaya mengajar seperti variasi suara, kontak pandang, pemusatan perhatian, kesenyapan, mimik dan gerak, dan pergantian posisi dalam kelas. Yang kedua itu variasi penggunaan media dan bahan ajar. Yang ketiga itu variasi pola interaksi. Selanjutnya terus menjelaskan komponen dari keterampilan mengadakan variasi yakni dapat dilakukan oleh guru, antara lain sebagai berikut. Poin 1. Variasi pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk menjaga agar proses pembelajaran kondusif, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A. Penggunaan variasi suara atau teacher voice. Dalam suatu proses pembelajaran, terkadang terjadi kurangnya perhatian siswa dan hal lain disebabkan oleh seorang guru. Terkadang seorang guru terlalu lemah sehingga sulit ditangkap oleh siswa, atau pengucapan kalimat yang kurang jelas. Guru yang baik akan terampil mengatur volume suaranya sehingga pesan akan mudah ditangkap dan dipahami oleh seluruh siswa. Guru harus mampu mengatur suara, kapan harus mengeraskan atau melemahkan suaranya. Melalui intonasi dan pengaturan suara yang baik dapat membuat siswa bergairah dalam belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak membosankan. Kemudian poin yang B, pemusatan perhatian, focusing. Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting dapat dilakukan oleh guru untuk memfokuskan perhatian siswa. Pemusatan perhatian diperlukan untuk meminta perhatian khusus dari siswa terhadap hal-hal yang spesifik. C. Kebisuan guru atau teacher silent. Ada kalanya guru dituntut untuk tidak berkata apa-apa. Teknik ini bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa. Oleh sebab itu, teknik diam dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulasi ketenangan belajar. D. Mengadakan kontak pandang atau eye contact. Setiap guru akan memberikan perhatian kepada siswa melalui kontak mata. Kontak mata yang terjaga terus dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa. E. Gerakan guru atau teacher movement. Gerakan guru di dalam kelas dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk merebut perhatian siswa. Gerakan-gerakan guru dapat membantu untuk kelancaran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami dan diterima oleh siswa. Baik, jadi pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Secara umum, ada 3 bentuk media, yaitu media yang dapat dilihat, media yang dapat didengar, dan media yang dapat diraba. Untuk lebih meningkatkan perhatian siswa, guru perlu menggunakan setiap media sesuai dengan kebutuhan. Variasi penggunaan media dan pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu variasi media dapat dilihat atau visual, seperti menggunakan gambar, slide, foto, bagan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu variasi alat atau media yang bisa didengar atau biasa disebut dengan audio, seperti menggunakan radio, musik, deklamasi, pusisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu variasi alat atau bahan yang dapat diraba, diimplikasi, dan digerakkan atau motorik. Nah, pemanfaatan media semacam ini dapat menarik perhatian siswa, sebab siswa dapat secara langsung membentuk dan memperagakan kegiatannya, baik secara perorangan ataupun per kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu variasi dalam berinteraksi. Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Guru perlu membangun interaksi secara penuh dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kesalahan yang sering terjadi selama proses pembelajaran berlangsung adalah guru hanya menggunakan pola interaksi satu arah, yaitu guru ke siswa. Pola interaksi yang demikian bukan dapat membuat iklim pembelajaran menjadi statis,
tapi dapat menjunjung kreativitas siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menggunakan variasi interaksi dua arah, yaitu pola interaksi siswa-guru-siswa, bahkan pola interaksi yang multi arah.